Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proyek database aplikasi penerimaan mahasiswa baru dengan anggota saya sendiri Ananda Raffi Setiawan dan Ananda Maya Octavia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Maya. Latar belakang dari aplikasi penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru merupakan sebuah sistematika untuk menyeleksi calon mahasiswa yang akan mendaftar di suatu universitas, contohnya universitas impian. Dalam sebuah penerimaan mahasiswa baru, tentu fungsional website universitas impian tidak semata-mata hanya menjadi suatu perhatian penting, namun juga menjadi harapan bagi calon mahasiswa baru untuk mempermudah proses penerimaan mahasiswa baru seperti pendaftaran online penerimaan mahasiswa baru. Dari permasalahan kasus tersebut, kami ingin membangun dan merancang sebuah sistem pendaftaran mahasiswa baru berbasis website untuk mengembangkan fasilitas layanannya dengan memanfaatkan e-service, yakni layanan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dibuat pada laptop dengan sistem operasi Windows. Untuk mengolah localhost database-nya menggunakan MySQL sebagai manajemen database karena MySQL memiliki perintah yang relatif mudah digunakan dengan sifatnya yang open source dan fleksibel. Untuk aplikasi editornya memakai Visual Studio Code. Kemudian Entity Relationship Diagram atau IRD. Hubungan diagram entitas atau Entity Relation Diagram merupakan suatu gambaran rancangan sistem yang dilambangkan dengan simbol-simbol tertentu untuk memberikan gambaran umum tentang aliran data di antara satu komponen dengan komponen yang lain. Aturan-aturan dasar secara umum digambarkan dalam bentuk suatu hubungan data sehingga terlihat jelas bahwa suatu sistem dapat berjalan sesuai dengan aturan dan hubungan data tergambar dalam diagram rancangan dalam bentuk entity relationship. Hubungan atau relasi antar atribut yang terdapat pada sistem konseptual secara bebas yang terdiri dari entity-entity dan setiap entity terdiri dari atribut yang ada, yaitu yang pertama, unary adalah satu entity berelasi dengan satu entity saja. Yang kedua, binary adalah satu entity berhubungan dengan entity yang lain. Yang ketiga adalah ternary, yaitu satu entity berhubungan dengan beberapa entity yang lain. Kemudian basis data. Pengertian basis data menurut Indrajani tahun 2014 dalam buku pengantar sistem basis data. Basis data adalah suatu kumpulan data yang berhubungan secara logis dengan deskripsi data tersebut yang dirancang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Basis data menggambarkan dirinya sendiri karena berisi sebuah deskripsi tentang dari dirinya sendiri dan dalam sebuah kamus data. Basis data juga didefinisikan dalam beberapa sejumlah sudut pandang seperti yang pertama, himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga, kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Raffi. Baik, selanjutnya itu ada DFD atau Data Flow Diagram. Suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Selanjutnya, MySQL. MySQL adalah Relation Database Management System atau RDBMS
yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License, di mana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL. Namun tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat closed source atau komersial. Menurut Abdul Qadir, bahwa MySQL merupakan software yang tergolong sebagai DBMS atau Database Management System yang bersifat open source. DBMS yang secara khusus dibuat untuk memudahkan pemakai dalam mengelola basis data. Yang selanjutnya itu ada HTML. HTML adalah bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet. Singkatan dari Hypertext Markup Language atau bahasa markup. Selanjutnya yaitu ada CSS adalah bahasa Cascading Style Sheet yang biasa digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visual di situ. Nah, selanjutnya ada PHP. PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanggalan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan CSS dan HTML. PHP diciptakan oleh Dr. Leonard Bernard pertama kali tahun 1994. Pada awalnya PHP adalah singkatan dari Personal Home Page Tool. Selanjutnya diganti menjadi FI atau Form Interpreter. Sejak versi 3.0, nama bahasa itu diubah menjadi PHP, Hypertext Preprocessor, dengan singkatan PHP. PHP versi terbaru adalah versi kelima berdasarkan survei Netcraft pada bulan Desember 1999. Lebih dari 1 juta website menggunakan PHP, diantaranya adalah NASA, Mitsubishi, dan Red Hat. Yang selanjutnya adalah analisis dan perancangan. Yang pertama yaitu ada DFG, yang pertama ada diagram konteks atau diagram DFG level 0, di mana aplikasi penerimaan baru ini ada dua komponen, yaitu calon mahasiswa dan kampus, di mana calon mahasiswa mengirimkan data mahasiswa, data registrasi, dan data pembayaran ke aplikasi penerimaan mahasiswa baru, lalu dilanjutkan ke kampus. Sedangkan kampus mengirimkan data kampus melalui aplikasi penerimaan mahasiswa baru kepada calon mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu DFG level 1, di mana aplikasi penerimaan mahasiswa baru ini dari calon mahasiswa, data mahasiswa tersebut disalurkan melalui aplikasi, disampaikan kepada kampus, lalu calon mahasiswa melakukan registrasi, di mana data registrasi dikirimkan ke sistem aplikasi, lalu dikirimkan kembali ke sistem pembayarannya, lalu dikirimkan kembali ke aplikasi penerimaan mahasiswa baru. Sedangkan aplikasi penerimaan mahasiswa baru mengirimkan nomor pembayaran ke calon mahasiswa. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu ada ERD. ERD itu di sini ada entitasnya yaitu registrasi, pembayaran, calon mahasiswa, dan kampus. Di mana registrasi ini terdiri dari nomor pendaftaran, jalur pendaftaran, tanggal pendaftaran, nilai ujian, kemudian akan melakukan pembayaran, di mana pembayaran ini nanti akan ada atribut yaitu nomor pendaftaran, nomor pembayaran, tanggal pembayaran, dan jumlah pembayaran. Kemudian calon mahasiswa akan melakukan input data calon mahasiswa yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu bisa tolong dibaca nggak yang calon mahasiswa nggak jelas. Yang pertama itu ada nomor pendaftaran, terus nama lengkap, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, dan tempat lahir.
Terus selanjutnya melakukan pendaftaran ke kampus, di mana kampus meminta data jurusan, lalu kelompok, prodi, dan fakultas. Selanjutnya yaitu rancangan tabel. Dalam rancangan tabel ini, yang pertama ada tabel akun yang terdiri dari ID, ini menggunakan primary key dengan tipe integer, width-nya 11. Kemudian email dengan tipenya itu varchar, width-nya 255. Password tipenya varchar dengan width-nya 255. Kemudian nama admin, tipenya varchar, width-nya 255. Kemudian role user, tipenya varchar, width-nya 255, ID user, tipenya integer, width-nya 255. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel cicilan pendaftaran yang terdiri dari ID, itu primary key, tipenya integer, width-nya 11. Kemudian bukti pembayaran, tipenya varchar, width-nya 255. ID data pendaftaran ini merupakan indeks, tipenya integer, dengan width 11, nominal dengan tipe integer, width-nya 11, tanggal pembayaran, tipenya varchar, width-nya 255, kemudian status cicilan, tipenya integer, width-nya 11, kemudian cicilan ke itu tipenya integer, width-nya 255. Next. Selanjutnya tabel detail pendaftaran, di sini ada ID itu pakai primary key, tipenya integer, width-nya 11. ID user ini merupakan indeks, tipenya integer, width-nya 11. ID admin juga merupakan indeks, tipenya integer, width 11. Kemudian tanggal daftar itu tipenya date, metode pembayaran pendaftaran varchar, debitnya 255. Kelas tipenya varchar, width-nya 255. Usia tipenya varchar, width-nya 255. Status pendaftaran tipenya varchar, width-nya 255. Status kegiatan tipenya integer, width-nya 11. Biaya kegiatan tipenya integer, width-nya 11. Tanggal kegiatan tipenya date, bukti konfirmasi pembayaran kegiatan tipenya varchar, width-nya 255. Selanjutnya tabel guru, di sini ada ID yang merupakan primary key, tipenya integer, width-nya 11. NIP tipenya char, width-nya 7. Nama guru varchar, width-nya 100. Alamat varchar, width-nya 255. Telepon type-nya varchar, width-nya 255. Selanjutnya ada tabel hari, itu ID sebagai primary key, type-nya integer, width 11. Nama hari varchar, width-nya 255. Tabel jadwal, ID jadwal itu primary key, tipenya integer, width-nya 11. ID hari itu sebagai indeks, tipenya integer, width-nya 11. ID mapel, indeksnya itu sebagai indeks, tipenya varchar, width-nya 255. Kelas dengan tipe chart, width-nya 1. Kemudian tabel mapel, kode mapel kegiatan itu primary key, tipenya char, width-nya 5. Nama mapel kegiatan varchar, width-nya 255. Kemudian tabel pembayaran SPP, itu ada ID merupakan primary key, tipenya integer, width-nya 11. Tanggal pembayaran SPP, tipenya date. Cicilan ke tipenya integer, width-nya 11. Status SPP, tipenya integer, width-nya 11. User ID, tipenya varchar, width-nya 255. Selanjutnya akan dijelaskan lagi.
Baik, selanjutnya itu ada tabel pendaftaran, di mana yang pertama ada ID, itu tipenya ya primary key dengan tipe integer dengan widthnya 11. Selanjutnya ada nama dengan tipe varchar, widthnya 100. Selanjutnya nama panggilan, tipenya varchar dengan width 50. Selanjutnya ada tempat lahir dengan tipe varchar dengan width 50. Selanjutnya tanggal lahir dengan tipe date. Selanjutnya ada jenis kelamin dengan tipe chart dengan widthnya 1. Selanjutnya ada jenis kelamin anak ke integernya 11. Selanjutnya ada jumlah saudara dengan tipe integer dengan widthnya 11. Selanjutnya ada nama ayah dengan varchar 255 dengan varchar widthnya 255. Kemudian ada tempat lahir ayah varchar, tipenya varchar, widthnya 255. Ini ada tanggal lahir ayah dengan tipe D. Selanjutnya ada pendidikan terakhir ayah dengan tipe varchar dengan widthnya 50. Selanjutnya pekerjaan ayah, tipenya varchar, widthnya 255. Selanjutnya nama ayah, tipenya varchar, widthnya 255. Selanjutnya nama ibu, tipenya varchar, widthnya 255. Tanggal lahir ibu, tipenya varchar, widthnya 255. Tanggal lahir ibu, tipenya date. Terus pendidikan terakhir ibu, tipenya varchar, widthnya 255. Pekerjaan ibu, tipenya varchar, widthnya 255. Selanjutnya agama ibu, tipenya varchar, widthnya 255. Ada telepon, tipenya varchar, widthnya 255. Upload akte, itu ada tipenya varchar, widthnya 255. Selanjutnya upload kartu keluarga, tipenya varchar, widthnya 255. Selanjutnya foto anak, tipenya varchar, widthnya 255. Selanjutnya foto keluarga, tipenya varchar, widthnya 255. Untuk tabel selanjutnya ada tabel siswa. Yang pertama ada NIS dengan merupakan primary key, tipenya char, widthnya 6. Selanjutnya ada kelas dengan tipe varchar, widthnya 255. Selanjutnya ada ID detail pendaftaran dengan tipe integer, widthnya 11. Kemudian ada nama, tipenya varchar, widthnya 255. Terus selanjutnya ada perancangan fisik berupa rancangan database dengan SQL. Di sini tabel siswa, tabel guru, dan tabel pendaftaran tidak dapat relasi dengan tabel yang lain seperti jadwal itu memiliki relasi dengan ID hari dengan ID pada tabel hari. Nah, terus ada ID mapel pada tabel jadwal berrelasi dengan tabel mapel di kode mapel kegiatan. Maksudnya di tabel jadwal pendaftaran untuk ID itu berrelasi dengan ID detail pendaftaran pada tabel detail pendaftaran. Selanjutnya ID admin berrelasi dengan tabel akun yaitu ID. Untuk ID user berrelasi dengan ID pada tabel pendaftaran, dan ID pada tabel pendaftaran berrelasi dengan ID user pada tabel akun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Oke, baik. Ini merupakan tampilan dari beranda dari aplikasi atau website yang telah kami buat. Di sini ada penjelasan singkat mengenai universitas ini di beranda. Selanjutnya
ada pilihan fakultas, di mana itu ada beberapa fakultas, ada FMIPA, Fakultas Ekonomi, Kedokteran, dan Fakultas Hukum. Di Fakultas MIPA itu nanti isinya ada program studi yang ditawarkan dari universitas ini. Kemudian Fakultas Ekonomi juga sama, itu akan ada pilihan program studinya. FK nanti juga sama, akan muncul pilihan program studi, begitu juga dengan FH. Selanjutnya di fasilitas itu menjelaskan gambaran umum fasilitas yang ditawarkan dari universitas ini. Kemudian di kontak itu ada alamat, telepon, email dari universitas ini. Kemudian di akun itu terdiri dari login dan register. Selanjutnya untuk login dan register akan dijelaskan oleh Ananda Raffi. Baik, selanjutnya untuk aplikasinya yaitu yang pertama kita melakukan register, di mana kita memasukkan alamat email untuk mendaftar di aplikasi penerimaan mahasiswa baru ini. Kita masukkan emailnya dengan data admin. Admin sudah pernah dimasukin wsd@gmail.com, lalu passwordnya bebas, bisa 1 2 3 4 5, lalu klik lanjut. Di sini kita memasukkan nama lengkap dari calon mahasiswa. Misal kita masukkan nama lengkapnya Ucoro Adi, itu nama panggilannya Ucoro. Lalu tempat tanggal lahirnya di Jepara. Untuk tanggal lahirnya 2002, kita buat Juni tanggal 20. Jenis kelaminnya laki-laki, untuk anak kedua, jumlah saudara kandungnya 2. Lanjut. Kemudian untuk selanjutnya itu ada data untuk form data orang tua. Misal nama orang tuanya Soeharto. Terus tempat tanggal lahirnya di Madiun. Tempat lahirnya kita buat di tahun 1984, bulan Juni tanggal 12. Terus pendidikan terakhir S1, pekerjaan di pekerjaan swasta, agamanya Islam. Selanjutnya ada data ibu, semuanya Suwarti, tempat tanggal lahirnya di Padang. Untuk tanggal lahirnya 26 Oktober 2020, tanggal 22. Pendidikan terakhirnya D3, pekerjaannya ke swasta, agamanya Islam. Nomor teleponnya dibuat bebas 0. Selanjutnya klik lanjut. Di sini akan muncul halaman. Sini ada syarat pendaftaran yang sudah terpenuhi. Yang pertama itu mengisi formulir pendaftaran. Yang belum terpenuhi ada fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga, foto anak dan foto keluarga ukuran 2R. Misal dari calon mahasiswa yang minat di data juga bisa diedit datanya. Kalau sudah, klik kembali. Selanjutnya ada data orang tua. Apabila sudah yakin dengan datanya, bisa langsung diklik yakin kirim data pendaftaran. Untuk selanjutnya, melakukan login.
Selanjutnya memasukkan akun, yaitu masukkan akun yang tadi yang telah kita sampaikan, WSD gmail.com dengan password 1 2 3 4. WSD gmail.com, passwordnya 1 2 3 4 5. Nah, akan muncul di halaman dashboard eh, penerimaan mahasiswa baru yang punya ada home-nya tulis selamat datang atas nama pendaftar. Selanjutnya ada user profile. User profile ini hasil isi dari data pendaftar, data mahasiswa, data orang tua, dan lalu yang selanjutnya ada syarat pendaftaran. Nah, di sini untuk memenuhi syarat mungkin bisa melakukan mengupload fotokopi akte kelahiran atau uh, upload foto logo NES, terus untuk kartu keluarganya bebas, terus upload file, lalu kembali ke alam uh, ke menu staf pendaftaran, lalu selanjutnya mengupload foto anak maupun kartu keluarga. Ini samain aja, upload file. Nah, kalau sudah tercentang semua, bisa untuk melakukan. Nah, di sini kan belum bisa melakukan konfirmasi pembayaran. Nanti untuk konfirmasi pembayaran itu akan dilakukan oleh akun admin, yang akan admin, passwordnya 1 2 3. Nah, di halaman admin ini ada konfirmasi pendaftaran. Nah, untuk yang tadi pendaftaran itu ada kuncur lagi, bisa langsung dikonfirmasi. Nah, dari beranda kita di dashboard admin itu ada pertama ada halaman home, konfirmasi pendaftaran, lalu untuk dosen nambah dosen, terus konfirmasi pendaftaran, lalu ada konfirmasi pembayaran SPP, konfirmasi proyek kegiatan, lalu ada laporan untuk mata kuliahnya, lalu jadwalnya. Nah, untuk melihat yang tadi, nah apabila sudah melakukan konfirmasi, itu bisa dikonfirmasi untuk pembayarannya atau syarat pendaftarannya dari calon mahasiswa, bisa langsung konfirmasi pembayaran pendaftaran. Nah, di sini dari calon mahasiswa dinyatakan bukti pendaftaran, lalu upload file. Nah, lalu dari admin lakukan konfirmasi pembayaran. Nah, di sini tinggal klik konfirmasi pembayaran. Nah, lalu di halaman akun calon mahasiswa tadi, akan keluar konfirmasi pelunasan pendaftaran atau konfirmasi pembayaran SPP. Untuk konfirmasi ini seperti tadi tetap mengupload bukti pembayaran. Lalu untuk konfirmasi pembayaran sama juga upload bukti pembayaran. Ini ada jadwal. Mungkin itu di admin.
Nah, untuk konfirmasi kegiatan, biasanya kalau dari mahasiswa ada kegiatan, nanti juga sama seperti tadi konfirmasi pembayaran SPP. Terus untuk ini laporan, serta laporan pendaftar. Nah, ini kan bisa keluar, bocor lagi. Lalu selanjutnya kita laporan pendapatan. Ini. Lalu kita laporan kegiatan. Nah, ini kuliah, jadwal, dan out. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.